Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat ini. Apa emang belum makan tapi piring udah pada buras? Piring yang belum buras cuman yang di depan doang. Ustadz doang pada masih lengkap. Masalahnya di tempat pertama udah makan tadi. Jadi di sini belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil wahhab. الموفق لعباده الصواب والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المآب. Amma ba'du. Segenap para alim ulama, para guru, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Syarnubi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Haj Hadi Karyadi, Al-Ustadz Abdul Malik, Al-Ustadz Dr. Andes Sayyan Sofyan, Al-Ustadz Ahmad Sayadi, Al-Ustadz Nasir, Al-Ustadz Ahmad Sanusi, Pamanda Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Had Syamsuddin, Ketua LMK RW 03 Bapak Abdurrahman, serta seluruh Bapak RT dan RW yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadir juga bersama kita Al-Ustadz Ahmad Rayadi, Ustadz Haji Irfan Baihaqi, Ustadz Abdullah, Ustadz Abdul Wahid, Ustadz Nafilah, Ustadz Omar, banyak dah bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kalau ada satu majelis, di dalam majelis itu tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam majelis itu tidak disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis itu tidak dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali majelis itu, kata Nabi, akan mendapatkan tirah aw hasratan yaumal qiyamah, bakal dapat kerugian nanti di hari kiamat. Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja, sebelum beliau menutup kitabnya, beliau meriwayatkan hadis wa in dakhalal jannah, sekalipun orang itu masuk sorga,
Kalau dulu dia pernah duduk di majelis, dulu dia pernah duduk di satu tempat yang tidak dibacakan selawat kepada Nabi, sekalipun orang ini masuk surga, dia bakalan tetap nyesel lantaran dulu pada saat duduk tidak disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang ada orang kalau udah masuk surga terus makin nyesel? Bapak-bapak pernah apa kagak? Ibu-ibu pernah apa kagak beli handphone? Begitu beli handphone, habis handphonenya kita pegang, keluar yang baru. Kita beli handphone. Begitu handphone udah kita beli, kita pegang, keluar yang baru. Nyesel apa kagak tuh beli itu? Itu yang kita beli bagus apa kagak? Bagus, tapi yang keluar yang baru lebih. Tuh nyesel tuh dia tuh. Kata dia apaan? Tadi mah gua agak beli dulu. Tuh orang kalau pernah duduk di satu majelis nggak disebut nama Nabi Muhammad, dia bakalan nanti nyesel di hari kiamat karena dia baru tahu keutamaan dan keagungan majlis yang disebutkan di dalamnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nih pada nyender semua. Nyender dengan kemuliaan Nabi. Kata Imam Busiri apaan? Busyra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. Dengan sebab kemuliaan Nabi yang paling mulia, bi akramir rusli kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait ini Bapak Ibu pernah nggak dengar yang namanya Ummu Aiman? Ini adik-adik pernah dengar nggak yang namanya Ummu Aiman? Ini kalau adik-adik belum dengar wajar. 2 tahun corona, kagak masuk madrasah, ini berarti 2 tahun. Ummu Aiman itu adalah budak perempuan yang diwariskan dari ayahnya Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Anak-anak ada yang tahu nggak nama aslinya Ummu Aiman? Ibu-ibu, saya kasih waktu 5 detik. Nama asli Ummu Aiman siapa? Saya kasih duit cepet. Tuh, saya udah lihat di mana? Di lampu asli. Bukan palsu nih duit. Ada yang tahu nama aslinya Ummu Aiman? Saya kasih 5 detik. 1, karena kalau saya kasih setengah jam nyari di Google. Ya emang. 1, 2, 3, 4, 4 seperempat, 4 setengah. Hah? Terserah. Ummu Aiman nama aslinya siapa? Wah, ntar dulu. Ini sebenarnya benar, sebenarnya benar. Namanya bukan Barokoh, Barokah, Barokoh. Ini saya ribet ngasihnya nih. Lah kalau Barokoh mah lain urusan. Iya. Kalau kata orang Indonesia mah Barkah. Ustadz Yayan itu mah. Lupa saya. Itu Ummu Aiman radhiyallahu anha, beliau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil beliau ikut Rasulullah.
nganterin Rasulullah untuk ziarah ke makam ayahnya. Begitu ke makam ayahnya, sakit ibundanya, kemudian wafat di Abwa. Ditemenin sama Ummu Aiman terus sampai kembali ke kota Makkah. Satu ketika, ini jarang-jarang Pak masalahnya, ini saya ngomong begini, dulu orang-orang yang dekat sama Rasulullah itu ngeliat langsung kerjaan Rasulullah. Jadi biasanya kalau orang jauh itu kelihatannya bagus, kalau orang dekat kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, mereka meyakini kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman ini, beliau pernah didatangi satu malam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang Rasulullah, tidur di rumahnya. Emang boleh tidur di rumah perempuan? Ini budak Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak ngapa-ngapain, tidur Rasulullah. Begitu tengah malam Rasulullah mau pipis, Rasulullah mau buang air kecil, ke samping rumah, di samping rumah ada wadah. Begitu ada wadah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Udah buang air kecil, taruh lagi di wadah, tidur. Pagi-paginya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, ahriki, wahai Ummu Aiman, tolong itu yang tadi wadah di samping, tolong tuang, buang. Ummu Aiman malam-malam kebetulan bangun aus. Begitu nyari-nyari air, nggak ada. Ada tempat, dilihat ada air. Nah, ada air ini. Langsung aja diminum sama Ummu Aiman. Gluk, 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 gluk. Kata Ummu Aiman, aduh, tenang. Enak udah, nikmat. Emang Ummu Aiman nggak pakai curiga itu? Masalahnya air kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang kita tuh perengus, bau jengkol, asal makan pete bau. Ini mah kagak. Diminum sama Ummu Aiman. Begitu pagi-pagi disuruh buang, kata Ummu Aiman, syaribtuhu ya Rasulullah, saya udah minum itu mah Rasul. Fadhahika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta badat nawajizuh. Rasul ketawa sampai kelihatan giginya, Rasul ketawa. Apa kata beliau? Kalau begitu ya Ummu Aiman, kamu seumur hidup nggak bakalan ngerasain sakit perut. Kamu nggak bakal ngerasain sakit lantaran minum. Minum apa? Minum air kecil tatkala beliau buang hajat. Itu kencing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada manfaatnya Pak. Ini saya ngomong yang paling hina menurut kita nih. Yang paling hina menurut kita kotoran kita. Itu kotorannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manfaat. Itu kotorannya. Bagaimana dengan beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana tangannya? Gimana matanya? Gimana kepalanya, gimana rambutnya, gimana kukunya, gimana bajunya, gimana gamisnya, gimana bekas-bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Jadi kalau kita mau berkah, jangan tinggalin hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi ngajarin apa? Pada saat di Mekah, Nabi mengajarkan untuk kita yakin kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Itu mau Ustaz emang udah biasa. Kata orang sekarang nih dengerin nih kata orang sekarang. Ada yang ngomong kalimat la ilaha illallah itu kalimat persatuan. Kalimat la ilaha illallah kalimat persatuan. Ini akibat moderasi agama. Justru dengan kalimat la ilaha illallah itu bukan persatuan. Kalimat la ilaha illallah itu justru untuk membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Paham ini? Paham ini? Dengan kalimat la ilaha illallah di sono ada perbedaan antara yang beriman dengan yang tidak begitu kalimat persatuan. Dalam ayat lain Allah udah ngatur urusan persatuan. Kita nggak boleh ngusik non muslim, kita nggak boleh teror non muslim, kita nggak boleh radikal terhadap non muslim, nggak boleh. Itu udah diatur. Cuma kalimat la ilaha illallah itu justru untuk membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman kepada Allah. Nah kalau semuanya sama bagaimana? Saya tanya sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak sholat subuh masuk surga, enggak sholat subuh masuk surga, pilih mana? Ibu-ibu sholat subuh masuk surga, enggak sholat subuh masuk surga, pilih mana? Kira-kira pilih sholat pilih tidur? Wah, kalau pilih sholat mah kebangetan soleha. Emang kita doyan tidur. Apalagi subuh udah dikit lagi jam 4. Jam 4 lewat dikit udah subuh. Kalau yang sholat subuh masuk surga, yang kagak sholat subuh masuk surga. Mendingan kagak sholat subuh. Benar apa kagak ini? Itu bedanya. Jadi jangan dianggap semuanya sama. Tapi untuk kerukunan umat beragama, Islam udah ngatur. Nggak boleh kita ganggu non muslim, nggak boleh kita neror non muslim, nggak boleh kita radikal terhadap non muslim. Tapi ranahnya berbeda, jalurnya berbeda. Yang kedua tuh. Yang ketiga, ilok. Orang cuman ngucap la ilaha illallah masuk surga. Karena Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah bisa masuk surga? Cuman la ilaha illallah doang masuk surga. Gampang apa kagak? Gampang apa kagak? Gampang. Kata siapa gampang? Seumur hidup saya di Pondok Kelapa, belum pernah saya ngelihat orang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah. Belum pernah. Bapak-bapak ada yang udah pernah ngeliat? Hei, yang tua-tua udah pernah ngeliat belum? Emang dikira gampang ngucap la ilaha illallah? Kan menurut kita gampang. Sekarang lagi sehat gampang. Ini man kana akhiru kalamih, yang akhir ucapannya. Nabi SAW pernah datang ke salah seorang Yahudi. Diceritakan di dalam kitab Musnad Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Kalau bapak, ibu-ibu mau nyari hadis, jangan dikira Imam Abu Hanifah nggak punya buku hadis. Al-Imam Syafi'i punya kitab namanya Musnad Asy-Syafi'i. Itu hadis. Musnad Imam Abi Hanifah itu hadis. Diceritakan di sana bahwa Nabi pernah ngejenguk
orang Yahudi yang lagi sakit. Tuh kalau kita misalnya pengen jenguk non muslim, boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh. Berarti Islam bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Begitu dijenguk sama Rasulullah, apa kata beliau? Ini anak yang lagi sakit sama Rasulullah ditanya, atashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maukah kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah utusan Allah? Begitu anak itu disuruh begitu, dia ngedelik ke bapaknya. Rupanya nih anak takut sama bapaknya. Nih anak takut sama bapaknya. Kalau masuk Islam bagaimana? Kata bapaknya, enggak apa-apa, kamu ikut apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu anak itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anqadha hadzal rajula minan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama setelah dia ngucap dua kalimat syahadat meninggal. Kata Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ngucap la ilaha illallah enggak gampang. Ini bapak-bapak ibu-ibu aja enggak pernah ngelihat di Pondok Kelapa. Emang dikira gampang? Yang kedua, kalau Allah pengen masukin kita ke dalam sorga dengan hal yang kecil, yang remeh, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak pernah nggak dengar yang cerita pelacur ngasih air sama anjing? Pernah nggak? Pernah apa enggak? Sebab dia ngasih air ke anjing yang lagi kehausan, Allah senang dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sekarang saya tanya, yang ngasih airnya siapa? Pelacur. Saya tanya, kalau pelacur zinahnya sekali atau dua kali? Hah? Woi, kalau pelacur zinahnya sekali atau dua kali? Udah dobol. Kerjaan dia. Ini pelacur, yang ngasih air pelacur. Yang kedua, yang dikasih air siapa? Lebih mulia mana, anjing apa kebo? Kalau anjing haram, kalau kebo halal. Ini yang dikasih air anjing, yang ngasih minum pelacur. Tapi lantaran amalnya kasih sayangnya dia kepada makhluk Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Ini kerjaan kecil tapi bikin Allah senang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan sedikit pun daripada kebaikan. Jadi kalau misalnya kebaikan, saya mah bisanya cuma nyuciin piring doang di Alhamdulillah, cakep. Saya nggak bisa ngasih duit, saya nggak bisa bantu dana, tapi saya bisanya cuma gulung karpet doang, cakep. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ini bapak-bapak nih, misal kita misalnya ngepel rumah orang, habis ngepel rumah orang dikasih duit 1 miliar. Habis ngepel rumah orang dikasih duit 1 miliar. Diterima apa enggak?
Diterima enggak? Ada teman kita datang. Enggak pantas lu dapat 1 miliar. Ngepel doang. Kira-kira kita marah apa kagak? Marah apa enggak? Lah terserah yang ngasih. Masa ngucap la ilaha illallah doang masuk sorga? Lah terserah yang ngasih. Emang elo yang punya sorga? Paham apa kagak ini? Paham apa kagak ini? Iya. Dah, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti ada Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Kita baca Fatihah ya buat saudara-saudara kita yang lagi kena musibah di Gunung Semeru. Yang pada kena musibah, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan di dalam rezekinya. Allah berikan kesehatan. Saudara-saudara kita juga yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat Allah angkat penyakitnya. Allah panjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya. Dan kita semua, kita, saudara kita, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan selalu dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa manama bijahil Mustafa wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.